Perkenalkan, nama saya Fani Priscilia, NPM 210, kelas hukum 04. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hak milik atas tanah. Pengertian hak milik berdasarkan pasal 20 UU PA, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Ciri-ciri hak milik yaitu yang pertama turun-temurun, yang artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat dan ditentukan oleh hak milik sebagai subjeknya. Dan yang kedua yaitu terkuat dan terpenuh, yaitu artinya di antara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki orang, hak miliklah yang terkuat dan terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu dapat beralih dan dialihkan, artinya berpindahnya hak milik harus didaftarkan untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat. Selanjutnya yaitu terjadinya hak milik yang dibagi menjadi 3 cara, yaitu hukum adat, penetapan pemerintah, dan ketentuan UU. Yang pertama, menurut hukum adat, hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau pembukaan hutan. Artinya, pembukaan tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan. Selanjutnya yaitu terjadinya hak milik yang dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama hukum adat, kedua penetapan pemerintah, dan ketentuan UU. Yang pertama yaitu menurut hukum adat. Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau pembukaan hutan. Artinya, pembukaan tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan. Yang kedua yaitu penetapan pemerintah. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah yang semula berasal dari tanah negara oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Setelah semuanya terpenuhi, BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak atau yang disebut SKPH tersebut dan wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sebagai sertifikat hak milik atas tanah. Yang ketiga yaitu ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik atas tanah ini didasarkan karena konversi atau perubahan menurut UU PA. Sejak berlakunya UU PA, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UU PA. Berdasarkan penggunaan hak milik oleh bukan pemiliknya, UU PA mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh bukan pemiliknya. Penggunaan tersebut dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan, hak milik atas tanah dibebani dengan hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Berdasarkan subjek hak milik, perorangan warga negara Indonesia ini dan badan hukum yang ditunjuk antara lain meliputi bank-bank yang didirikan oleh negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan, dan Badan Nasional. Berdasarkan hak tanggungan, hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Berdasarkan tanah wajib didaftarkan, hak milik atas tanah demikian pula setiap peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain, dan hapusnya hak milik atas tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Pendaftaran ini pun merupakan alat bukti yang kuat berdasarkan Undang-Undang PA Pasal 23. Hapusnya hak milik, yang pertama yaitu pencabutan hak, yang kedua penyerahan sukarela oleh pemiliknya, yang ketiga yaitu ditelantarkan, yang keempat subjek haknya tidak memenuhi syarat, dan yang kelima peralihan hak. Sekian penjelasan dari saya tentang hak milik atas tanah, semoga bermanfaat. Terima kasih.